kisah perjalanan Prabowo Subianto. Kisah ini berbeda dengan cerita perjalanan banyak tokoh perjuangan yang biasanya berlatar belakang dari keluarga sederhana atau bahkan keluarga miskin. Ini bukan cerita anak petani sederhana yang hidup dalam kekurangan, bahkan kesulitan. Prabowo kecil lahir dari keluarga yang mapan, bahkan berkecukupan dan tidak kekurangan. Semua ini berkat sepak terjang Sang Eyang yang bukan orang sembarangan dalam sejarah bangsa ini. Ia adalah Margono Djoyo Hadikusumo. Margono Djoyo Hadikusumo berperan aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Cerita-cerita perjuangannya ini turun menjadi kisah kepahlawanan yang sering didengarkan oleh Prabowo kecil. Lewat cerita dan pengalaman Sang Eyanglah, nilai-nilai kepahlawanan mulai ditanamkan kepada Prabowo melalui berbagai cara. Salah satunya melalui pertunjukan wayang. Cerita-cerita wayang mengajarkannya tentang kesetiaan, kepahlawanan, kepemimpinan. Begitu juga cerita tentang kedua pamannya. Memang siapa kedua pamannya? Jika kepahlawanan mengalir kuat dalam denyut darah Prabowo, dua pamannya gugur dalam pertempuran Lengkong untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan kegigihan perjuangan sang paman telah diwariskan lewat nama tengahnya, Subianto. Tak heran jika jiwa dan kegigihan sang paman terbawa dan terjaga baik saat Prabowo tumbuh di masa kanak-kanak. Sebagai seorang anak, Prabowo harus meninggalkan Indonesia mengikuti ayahnya. Ayah Prabowo juga seorang tokoh yang disegani dan dihormati. Ia adalah seorang begawan ekonomi Indonesia, yakni Sumitro Djoyo Hadikusumo. Sebagai seorang ekonom yang diandalkan negara pada saat itu, ayah Prabowo harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Tentu ini menjadi tantangan bagi Prabowo di usia anak-anak, karena benih-benih nasionalisme baru tersemai dan belum tumbuh. Namun di luar negeri, Prabowo menikmati masa kanak-kanak yang penuh warna. Sejak dulu, Prabowo mudah memperhatikan hal-hal detail dan menyukai permainan yang membutuhkan keahlian strategi. Dibesarkan dalam keluarga intelektual menjadikan Prabowo tumbuh menjadi lebih kritis dan pesat berkembang. Namun ia tetap menjaga kesantunan ala orang timur seperti yang diajarkan orang tuanya. Ketika kecil, kami sering bermain koboi dan Indian. Ia juga serius saat bermain tentara, mengoreksi cara baris, cara pegang senjata, dan memberi contoh di depan. Ia sangat tertarik dengan dunia militer. Pernah suatu saat kami berkelahi, dia saya tonjok, namun dia diam saja. Rupanya ia dididik untuk tidak memukul perempuan. Walaupun demikian, hidup di luar negeri sebagai anak Indonesia tidaklah mudah. Prabowo tak jarang diterpa berbagai cemoohan hanya karena ia warga minoritas. Apakah ini lantas membuatnya menjadi lemah? Ternyata Prabowo malah menjadi semakin tangguh. Rasa nasionalismenya semakin tumbuh. Ia berhasil menyesuaikan diri dan bergaul dengan luas. Ia juga mampu mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah internasional karena otaknya yang cemerlang. Ketika sekolah di Swiss, Prabowo menunjukkan jiwa leadership dengan mengambil prakarsa dalam penyusunan anggaran student senat padahal masih junior. Ibu Dora telah membesarkan anak-anaknya dengan sangat disiplin. Kabar baik datang saat ayahnya dipanggil pulang untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prabowo merasakan semangat menggebu. Timbul banyak pertanyaan dalam dirinya. Apa yang bisa kulakukan untuk rakyat di tanah air